Halo semuanya, nama saya Karissa Roselin Setiawan. Hari ini saya ingin membahas buku yang telah saya resensi yang berjudul Si Cemong Coak. Buku ini dibuat oleh Iwok Abgari dan diterbitkan pada tahun 2022. Buku ini ada 60 halaman dan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Buku ini menceritakan seekor kucing berwarna hitam yang kesepian dan iri terhadap kucing-kucing lainnya. Awalnya, Cemong sangat lapar. Sepanjang siang, ia hanya menemukan sepotong kecil kepala ikan. Walaupun tidak membuat kenyang, tapi cukup untuk mengganjal perutnya yang kosong. Cemong tidak memiliki teman sama sekali. Setiap bertemu dengan kucing lain, ia hanya mendapatkan wajah yang tak ramah. Cemong terus berjalan hingga menemukan sebuah rumah sederhana berwarna hijau muda. Ternyata tidak ada makanan yang tersisa lagi. Cemong sempat memanggil pemilik rumah itu, tapi tidak ada yang keluar atau menjawabnya. Saat Cemong ingin pergi, ada sebuah aroma yang sangat wangi. Cemong pergi ke tempat aroma wangi itu dengan cepat, tapi Cemong dihadang oleh dua kucing jantan yang disebut sebagai preman. Setelah itu, pemilik rumah yang terganggu oleh suara berisik mereka keluar dan menyiram mereka dengan air. Cemong dan kedua preman itu terkejut. Lalu si kuning melompat dan mengejar. Walaupun kakinya pincang, tapi kecepatannya sangat bagus. Karena ia tidak suka wilayahnya itu diganggu. Jadi tidak boleh ada kucing lain yang merebutnya. Keributan berlangsung di dalam langit-langit rumah. Dan akhirnya kedua preman itu kabur karena atapnya ambrol. Wangi itu menyeruak tajam dari rumah di sebelahnya. Dua rumah jauhnya dari tempat dua preman tadi bertarung. Cemong melompat dengan lincah dari atap ke atap lainnya. Dari celah jendela dapur yang terbuka, ia melihat ada seekor ikan emas yang sudah digoreng di atas meja. Ia melompat ke meja dapur, lalu ada seorang perempuan yang berlari masuk dan menjerit kencang. Perempuan itu berlari ke arah meja dan kedua tangannya bertepuk-tepuk agar Cemong tidak membawa makanannya. Cemong pun melompat dan kabur. Ia pun mengeluh karena tidak bisa makan. Akhirnya, Cemong harus menunggu di tempat sampah sambil berharap ada yang membuang sisa makanan. Cemong juga harus siap tidur di sembarang tempat. Ia tidur di bawah kandang ayam, lalu perutnya berbunyi lagi. Cemong berjalan ke arah mangkuk plastik yang berisi air milik ayam. Paginya, Cemong terbangun karena mencium aroma yang sangat lezat. Ia melihat ada semangkuk makanan lezat di teras rumah. Ternyata makanan itu sudah ada yang punya, yaitu si putih gondrong. Ia pun diusir. Cemong pun pergi ke taman. Lalu melihat seekor kucing belang tiga. Tubuhnya agak gemuk dan menggunakan kerincing. Tapi anehnya, telinganya juga robek. Saat Cemong di kolam taman, ada bayangan hitam di belakangnya. Terlihat mendekat dan membesar. Cemong ingin kabur tapi terlambat. Cemong akhirnya ditangkap, badannya tertangkap sebuah jaring. Cemong kaget dan memberontak, tapi jaring itu terlalu kuat. Cemong menatap keluar lalu Cemong dimasukkan ke dalam keranjang berwarna putih. Cemong menatap keluar dari keranjang yang mengurungnya. Ia menggigil ketakutan di dalam sana. Ia tidak tahu ia berada di mana. Ia melirik ke keranjang di sebelahnya. Ada seekor kucing oranye jantan mengeong-ngeong dengan ribut. Namun, semangkuk makanan lezat disediakan di dalam keranjang. Wangi ikan sarden lezat menusuk hidungnya. Ia pun memakannya dengan sangat lahap.
Tiba-tiba ada seorang berjas putih jongkok di depannya. Wajahnya terlihat sangat muda dan tampan. Ternyata mereka adalah seorang dokter. Lalu Cemong terbangun dengan badan yang lemas. Sebelum ini ada seorang yang membawa ke ruangan yang berwarna serba putih lalu menyuntiknya. Entah berapa lama ia di ruangan putih itu. Ada bagian bawah tubuhnya yang agak nyeri. Ia juga masih merasa ngantuk sekali. Lalu ia melihat banyak kucing yang telinganya juga sama seperti Cemong. Sudah 2 hari Cemong tinggal di dalam kandang. Ia memang mendapatkan makanan dan tidak pernah kelaparan. Tapi hidup bebas sepertinya akan membuatnya lebih senang. Sorenya, ternyata ada yang mengadopsi Cemong. Cemong terkejut. Pemilik Cemong bernama Lila. Kucing itu diberikan dari Om Ivan. Dan akhirnya Cemong hidup bahagia bersama Lila. Di kesimpulannya, jangan mudah iri terhadap orang lain. Karena belum tentu orang itu mengalami hal yang baik. Kelebihannya, ceritanya seru dan mudah dipahami. Ceritanya memiliki gambar yang menarik. Kekurangannya, ceritanya terlalu singkat dan warna gambarnya terlalu gelap. Sekian dari saya, terima kasih.